Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di penghujung hari ini, mari kita sejenak melepaskan segala kesibukan, beban dan rasa lelah. Malam hari adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk beristirahat dan merenungkan kebaikan-Nya. Mari kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, agar jiwa kita memperoleh ketenangan dan kesegaran yang sejati. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman malam ini, kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan merasakan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Kasih Kristus dalam Jemaat. Ayat renungan diambil dari kitab 2 Yohanes pasal 5. Firman Tuhan berkata, "Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi." Kasih ini membuktikan bahwa merekalah murid-muridnya. Dengan demikian, semua orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bila manusia bersatu padu bukannya oleh paksaan atau kepentingan diri sendiri, melainkan oleh kasih. Mereka menunjukkan pekerjaan suatu pengaruh yang melebihi setiap pengaruh manusia. Di mana kesatuan ini ada, ternyata bahwa peta Allah sedang dikembalikan dalam manusia, bahwa suatu prinsip hidup yang baru sudah ditanamkan. Hal itu menunjukkan ada kuasa dalam ilahi untuk melawan kuasa kejahatan yang di luar kodrat alam, dan bahwa rahmat Allah menaklukkan sifat mementingkan diri yang terdapat dalam hati jasmani. Kasih ini yang ditunjukkan dalam jemaat sudah pasti akan membangkitkan amarah iblis. Kristus tidak memilih bagi murid-muridnya suatu jalan yang mudah saja. Jikalau dunia membenci kamu, katanya, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menurut firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Injil harus disampaikan dengan pertempuran yang bersifat menyerang, di tengah-tengah pertentangan, bahaya, kerugian, dan penderitaan. Tetapi mereka yang melakukan pekerjaan ini hanya mengikuti langkah guru mereka. Kristus bersukaria bahwa ia dapat berbuat lebih banyak bagi para pengikutnya daripada yang dapat mereka minta atau pikirkan. Ia berbicara dengan jaminan, dengan mengetahui bahwa suatu titah yang maha kuasa telah diberikan sebelum dunia dijadikan. Ia mengetahui bahwa kebenaran yang dipersenjatai dengan kuasa Roh Kudus yang maha besar akan menang dalam pergumulan dengan kejahatan, dan bahwa panji yang berlumuran darah akan berkibar dengan penuh kemenangan atas para pengikutnya. Ia mengetahui bahwa kehidupan murid-muridnya yang percaya akan menjadi seperti kehidupannya, suatu rentetan kemenangan yang terus-menerus, tidak kelihatan sedemikian di dunia ini, tetapi diakui dalam keadaan demikian dalam dunia yang akan datang. Kristus tidak gagal dan juga tidak tawar hati, dan para pengikutnya harus menunjukkan iman yang tahan lama seperti itu. Mereka harus hidup sebagaimana ia hidup, dan bekerja sebagaimana ia bekerja, sebab mereka bergantung padanya sebagai guru besar yang turut bekerja. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6
halaman 322 sampai 324. Mari berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk bersekutu dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk terus mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan berjemaat, saling mengasihi, mendukung, dan melayani dengan tulus. Kiranya kasih-Mu menutupi setiap perbedaan di antara kami dan mempererat tali persaudaraan kami di dalam Engkau. Saat kami akan beristirahat malam ini, berikanlah kami istirahat dan tidur yang nyenyak, agar tubuh dan pikiran kami dipulihkan. Lindungi rumah tangga kami dari segala bahaya dan kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.